Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita tetap pada jalan kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini berhubungan Alhamdulillah ya, pada akhir tahun 2024 ini dan menyambut awal tahun baru 2025. Bertepatan juga pada tanggal 1 Januari itu juga masuk pada tanggal 1 Rajab 1446. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Rajab. Nah, sebelumnya sini saya mulai mempunyai dasar ya dari buku yang telah dituliskan oleh Murabbi Ruhaina Al-Maghfurlah Romo Yai Gareng Sudrajat, guru saya. Nah, di situ beliau menuliskan dawuh-dawuh Nabi Muhammad SAW dari kitab Duratun Nasihin mengenai keutamaan bulan Rajab. Nah, yang pertama di sini barang siapa yang menghidupkan malam tanggal 1 Rajab, maka akan diberi ganjaran, diberi pahala, tidak akan dimatikan hatinya ketika yang lainnya mati hatinya ataupun makhluk mati. Hatinya tidak akan dimatikan. Insya Allah, alhamdulillah. Dan yang kedua, Allah akan menyiramkan kebaikan dari atas kepala dan dosanya akan dihapus seperti halnya bayi yang baru lahir dari gua garba seorang ibu. Alhamdulillah, itu merupakan keutamaan dari bulan Rajab. Dan masih banyak lagi, diantaranya orang itu juga akan mensyafaati kepada 70.000 orang ahli dosa dan dijauhkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang melaksanakan sholat awabin 20 rakaat 10 salaman ya, sehabis pada maghrib, sehabis sholat maghrib ya, dan pada setelah membaca surat Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas dan dilaksanakan pada malam tanggal 1 Rajab, maka akan dijaga orang itu baik dari ahli keluarganya, rumahnya, dan rakyatnya oleh Allah akan dijaga dari bilahi dunia ataupun bahaya-bahaya yang ada di dunia dan siksa nantinya di akhirat, dan tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel apabila orang itu belum melihat singgasananya, belum melihat tempatnya nanti ketika di surga. Insya Allah, itulah salah satu keutamaan dari bulan Rajab. Dan kemudian yang ketiga, bulan Rajab ini merupakan bulannya untuk berpuasa sunnah. Ya, barang siapa yang sehari dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan wahtisaban, Allah akan memberikan ridho dan mengijabahi dari setiap doanya. Itu jika berpuasa sehari. Dan kemudian apabila orang itu berpuasa 2 hari dengan kesifatan sifat-sifat kemuliaan, diberi sifat yang mulia, diberi sifat kemuliaan. Kemudian barang siapa yang berpuasa 3 hari, maka akan diselamatkan dari setiap bahaya dunia dan siksa di akhirat, dan dihindarkan dari penyakit jiwa ataupun gila ya, dan fitnah dari Dajjal. Kemudian barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka orang itu akan dilarang masuk ke neraka. Kemudian barang siapa yang berpuasa 9 hari, maka akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpuasa 10 hari akan diampuni dosanya yang telah usai dan diganti dengan kebaikan-kebaikan.
Dan barang siapa yang setiap hari berpuasa pada bulan Rajab, maka di setiap harinya akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ganjaran ataupun mendapatkan pahala di setiap harinya. Dan barang siapa yang puasa Rajab ini sehari saja akan diganjar seperti halnya meminum air bengawan yang airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Seperti itu. Jadi kita harus membanyakkan ibadah-ibadah karena Allah, membanyakkan ibadah untuk Allah supaya kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan nantinya menjadi amal kita, menjadi amal baik kita. Seperti itulah. Terus yang perlu diperhatikan lagi, walaupun ada banyak sekali ganjaran-ganjaran, ada banyak sekali keutamaan yang ada, diniatkan di hati kita itu diniatkan ridho, diniatkan ikhlas, hanya karena semata-mata karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita itu terus mengharapkan sesuatu yang sangat berlebihan. Jadi kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meminta ridho Allah, ikhlas karena lillahi ta'ala. Itulah nantinya ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Karena ibadah kan juga tidak tahu di mana yang ibadah itu diterima, di mana yang tidak. Jadi yang penting niat kita ikhlas lillahi ta'ala, maka semuanya akan menjadi baik kembali untuk kita semua. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diselamatkan dari siksa neraka dan dipertemukan di bulan mulia, bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan berhubung ini tahun baru, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan Allah mencukupi dari setiap apa yang kita butuhkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supportnya dengan cara klik subscribe, di komen, dan di like. Oke, terima kasih.